Aborsi. Aborsi adalah proses pengangkatan atau menghancurkan janin dari rahim seorang ibu. Aborsi sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu aborsi melalui konsumsi obat-obatan dan aborsi melalui tindakan medis atau bedah. Aborsi melalui obat-obatan dapat dilakukan di rumah ataupun di rumah sakit. Jenis aborsi ini memakan waktu yang cukup panjang, bisa beberapa hari sampai beberapa minggu, atau bisa dikatakan tidak dapat diprediksi. Ada beberapa negara yang sudah melegalkan tindakan aborsi. Sementara itu, di Indonesia tindakan aborsi masih belum dilegalkan. Aturan mengenai tindakan aborsi sudah diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam aturan ini, di Indonesia belum diizinkan untuk melakukan tindakan aborsi. Berdasarkan Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi bisa diberikan hanya dalam dua kondisi, yaitu yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Yang kedua, kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, saya berpandangan bahwa tindakan aborsi memang semestinya diilegalkan. Tindakan ini bukan hanya menyangkut larangan pencabutan hak hidup dari si janin, melainkan juga demi keselamatan dan kesehatan dari si ibu. Tindakan aborsi dapat menyebabkan trauma yang mendalam bagi seorang ibu, seperti mengalami depresi, penyesalan, dan stres. Selain itu, tindakan aborsi bisa saja mengancam nyawa si janin dan si ibu. Eutanasia. Eutanasia merupakan sebuah tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang agar orang tersebut terbebas dari segala penderitaan. Eutanasia dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, eutanasia aktif, yaitu perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seseorang yang dilakukan secara medis. Biasanya dilakukan dengan menggunakan obat-obatan yang bekerja cepat dan mematikan. Yang kedua yaitu eutanasia pasif, yaitu perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia, sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan. Yang ketiga yaitu eutanasia volunter, yaitu penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan pasien sendiri. Yang terakhir yaitu eutanasia involunter, yaitu jenis eutanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar diri yang tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya. Dalam hal ini, dianggap keluarga pasien yang bertanggung jawab atas penghentian bantuan pengobatan. Indonesia merupakan negara yang masih belum melegalkan tindakan eutanasia. Hal ini dijelaskan pada pasal 340 KUHP yang mengatakan barang siapa sengaja dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup
atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Yang kedua, pasal 344 KUHP yang mengatakan barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, saya berpandangan bahwa semestinya tindakan eutanasia bisa dilegalkan di Indonesia. Hal ini menyangkut hak yang dimiliki setiap individu, yaitu hak untuk mengatur dan menentukan hidupnya. Selain itu, dengan adanya tindakan eutanasia, baik itu bersifat pasif maupun aktif, bisa menghentikan penderitaan yang dialami pasien maupun keluarga dari pasien. Selama tindakan itu merupakan permintaan sendiri dari pasien, maka di sini tim medis bisa saja tergolong bukan sebagai pembunuh atau tidak dikenakan hukuman. Hukuman mati. Hukuman mati adalah bentuk hukuman dengan cara membunuh pelaku kejahatan seperti menembak, menggantung, dan memberikan suntik mati. Di Indonesia, hukuman mati sudah dilegalkan. Mengutip pasal 10 KUHP, hukuman mati masuk ke dalam salah satu kategori pokok. Merujuk KUHP, kriteria kejahatan yang diancam dengan hukuman mati meliputi Pasal 104 KUHP berisi makar membunuh kepala negara. Pasal 111 ayat 2 KUHP berisi mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia. Pasal 124 ayat 3 KUHP berisi memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang. Pasal 140 ayat 4 KUHP berisi membunuh kepala negara sahabat. Pasal 340 KUHP berisi pembunuhan yang direncanakan. Pasal 365 ayat 4 KUHP berisi pencurian dan kekerasan oleh 2 orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan pelanggaran HAM berat. Banyak orang yang mengatakan bahwa hukuman mati merupakan cara untuk memberantas kejahatan. Ada pula yang mengatakan dengan adanya hukuman mati, maka kejahatan yang sama tidak akan terulang lagi dan keluarga korban akan mendapatkan keadilan serta bisa menjalankan kehidupan yang aman. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah negara yang melegalkan hukuman mati sudah meminimalisir tindakan kejahatan? Berdasarkan fakta yang ada, ternyata tindakan kejahatan di negara dengan aturan hukuman mati lebih banyak dibandingkan dengan negara yang mengilegalkan tindakan tersebut. Artinya, hukuman mati tidak bisa menjadi solusi untuk memberantaskan kejahatan. Dan yang paling menjadi pusat perhatian yaitu bagaimana jadinya jika orang yang dijatuhi hukuman mati tidak bersalah. Apakah negara bisa mempertanggungjawabkan nyawa seseorang yang sama sekali tidak melakukan tindakan kejahatan? Pada dasarnya, hukuman mati tidak bisa memberitakan kejahatan. Di Indonesia, perhatian penuh hanya tertuju kepada pelaku tindakan kejahatan. Sementara itu, perhatian kepada korban kejahatan tidak dihiraukan, baik dari segi kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.